Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi dari zodiak Aries ya. Nanti kita akan bisa sama-sama melihat bagaimana perjalanan zodiak Aries di bulan Juni ini ya, kira-kira seperti apa ya. Oke, langsung saja akan saya tarik energi kalian yang mempunyai zodiak Aries. Nanti info-info selanjutnya akan kita bahas ya. Oke, saya tarik dulu ya energi dari zodiak Aries ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata la haula. Oke ya, saya langsung shuffle sobat ya. Sekali lagi ya, ini untuk zodiak Aries ya, biar kita sama-sama tahu bagaimana perjalanan zodiak Aries ya di bulan Juni, apa yang perlu diwaspadai ya. Oke, saya akan acak ya, saya ambil 3 kartu ya sobat ya. Tuh, 2 3. Ini untuk kartu pesan alam semesta ya. Sama ya, saya akan tarik 3 kartu. Saya pilih ya. Oke. Bisa dilihat ya sobat ya, ini ada 6 kartu ya. Oke ya, untuk zodiak Aries ya. Oke, sebelum saya memainkan lebih dalam, perlu saya jelaskan sedikit sobat ya. Yang pertama, ini akan bersifat general reading ya, bersifat luas, bukan bersifat pribadi ataupun personal ya. Maka dari itu mungkin pembacaannya tidak akan bisa resonate ya. Maksud saya tidak akan bisa resonate itu berhubung ini kan penarikannya itu ngacak ya, ataupun umum ya, ataupun secara luas ya, bisa dipahami ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa ya, ini hanya sekedar bersifat prediksi ya, dan prediksi itu tidak bisa dijadikan patokan ketetapan ketetapan dan ketepatan ya untuk pembacaan ya, kira-kira seperti itu. Hanya prediksi itu hanya sekedar bisa dikatakan indikator saja sobat ya, indikator untuk menuju ke dalam kebenaran untuk pembacaannya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, biar tidak salah paham dulu, maka dari itu saya jelaskan ya, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi, apapun itu ya yang baik ya, tetap jadikan motivasi ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi apapun itu saya kembalikan sama kalian ya, sama sahabat Ruang Batin, kira-kira seperti itu ya, benar dan tidaknya ya. Dan di sini saya juga berharap tentunya akan bisa resonate ya, akan bisa tepat buat kalian semuanya, karena kan yang mempunyai zodiak Aries ini kan tidak 1-2 orang ya, banyak orang ya, kira-kira seperti itu ya. Saya juga berharap semoga akan tepat di sahabat Ruang Batin ya, khususnya yang menonton channel ini dan khususnya yang juga subscribe channel ini. Itu harapan besar saya ya. Oke ya, ketika tidak resonate jangan bersedih sobat kita, tapi ambil dari segi pesan-pesan waspadanya saja, kira-kira seperti itu ya. Ya, langsung kita buka ya. Nanti kalian akan bisa mengikuti sendiri ya bagaimana yang saya maksud ya. Oke. Ini kartu pertama ada love ya. Maksudnya love itu 3 pedang menusuk gambar hati ya. Untuk Aries ya. Ada 7 ya. 7 pentecost atau 7 koin ya.
Ini ada Depul ya, ini orang yang lagi gembira kelihatannya ya. Ini kartu semestanya, ada Abyss ya untuk Aries ya. Abyss ini artinya jurang yang curam atau jurang yang dalam. Ini ada Sunset ya. Ini ada Moods ya, ya. Oke ya, akan saya baca ya sekali lagi. Tadi belum saya sampaikan ya, ini apa istilahnya itu pembacaan 50% ya buat saya baca melalui energi kartu. Nanti yang 50% saya baca dengan sistem penerawangan saya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini untuk yang pertama 50% buat pembacaan energi kartu dulu ya, akan saya baca ya. Untuk zodiak Aries ya, ini belum sudah muncul ya, 3 pedang menusuk hati ya. Ini bisa mengisyaratkan ini Aries di bulan Juni ya tepatnya ya. Ini akan ada beberapa hal yang akan dihadapi ya kira-kira ya. Bisa saja faktor asmara ya, dan juga bisa saja faktor pekerjaan. Ini kelihatannya ada problem ya di dua itu ya. Ya, yang jelas sekali lagi untuk Aries harap waspada dan berhati-hati ya, karena jelas di sini asmara kalian sama karir kalian kelihatannya akan banyak kendala, akan banyak halangan ya, karena terbukti juga terlihat energi dari kartu ini akan juga bisa berpengaruh sama keuangan kalian ya, seperti itu kira-kira ya. Cuman di sisi lain ya, ini seorang Aries ya mempunyai istilahnya itu mempunyai kebanggaan tersendiri ya. Jadi kelihatannya itu kalau saya rasakan dari energi kartunya, dari pembacaan itu, zodiak Aries itu memang ada masalah, tetapi dia selalu membuat suasana ataupun membuat hidup itu kelihatannya lebih nyaman ya, senyaman mungkin. Itu yang saya rasakan dari energi kartu ya, masih kartu belum saya terawang ya, kelihatannya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, ketika zodiak Aries masuk bulan Juni banyak hambatan ya, banyak hambatan yang saya bilang tadi. Ini terdeteksi ke fokus ada 2 titik hambatan ya, dalam hal asmara dan dalam hal karir ya, itu jelas ya kelihatannya di sini. Dan zodiak Aries itu ya ketika terjadi dua hambatan itu tadi kelihatannya masih mempunyai jiwa yang happy ya, jiwa yang senang ya, jiwa yang istilahnya itu ya mungkin itu yang terjadi. Saya nggak mau memikirkan terlalu dalam, itu yang dipikirkan zodiak Aries. Tetapi ingat ya, di situ juga menggambarkan adanya Depul ya. Ketika kalian ada masalah ya, memang seharusnya benar, tidak usah dipikirkan terlalu dalam, tetapi ya harus disikapi sedikit-sedikit dan kita harus tetap waspada. Jadi tidak boleh mengambil inisiatif, ya sudahlah memang seperti ini, kenapa saya susah. Tidak boleh begitu juga. Karena karena ketika kalian seperti itu ya, terlena sama istilahnya ya sudah saya bikin senang aja, itu juga rawan di sini ya. Karena di sini menggambarkan kegembiraan sama jalannya itu terputus ya, tidak ada jalan lain ya, itu kecuali jurang itu ya. Yang ditakutkan di sini ketika kalian terlena ya, ketika ada masalah kalian buat enjoy ya, kalian tidak mau memikirkan bagaimana solusinya, itu nanti kalian akan terperosok ya, kalian akan terperosok, akan terjatuh ya, kira-kira seperti itu. Karena tidak ada pengontrolan ya, tidak ada pengontrolan secara mungkin secara bisa dikatakan secara jiwa, secara pemikiran, tidak ada pengontrolan ya. Secara hati ya, kalian menganggap ya sudahlah seperti itu ya. Nanti kalian akan jatuh, terperosok, karena kalian akan dikejar suatu masalah dan tidak akan pernah selesai, kan seperti itu. Boleh ya, ketika ada masalah kita bikin tenang, bikin enjoy, tetapi tetap biarpun kita bikin tenang, bikin enjoy, tetapi kita tetap harus bisa memikirkan bagaimana masalah ini akan bisa teratasi.
Nah seperti itu ya, karena saya melihat dari energi kartu ya, saya bukan menyalahkan zodiak Aries ya. Kalau saya melihat dari segi kartu ini, kelihatannya di bulan Juni ini kalian merasa memang ada hambatan, tetapi kalian buat senang, kalian buat semeriah mungkin, segembira mungkin tanpa memikirkan. Padahal di sisi lain keburukan ini mengejar kalian. Maksudnya mengejar itu untuk diselesaikan, bukan untuk bukan untuk kita tinggal lari ataupun untuk kita tinggal cuek, malah nggak selesai. Nah seperti itu ya. Maka dari itu ya, yang sudah menonton channel Ruang Batin dan sudah mengerti, harap waspada ya. Ketika kita ada masalah boleh kita ceria, tetapi tetap harus memikirkan bagaimana jalan solusinya ya, seperti itu ya. Oke ya, akan saya kasih solusi yang di sini. Yang jelas solusinya itu apa ya, kalian hadapi yang pertama, kalian hadapi jangan sampai kalian lari ataupun gembira tanpa memikirkannya. Sekali lagi, boleh gembira tapi harus memikirkannya. Ketika kalian gembira tanpa memikirkan, maka yang kalian dapat akan ini ya, maka akan terjadi abyss ya, yang artinya jurang yang curam dan jurang yang terjal. Dan juga ini juga tidak menutup kemungkinan ini juga akan ikut ya, sunset ini artinya apa ya, matahari terbenam, yang artinya sinarnya akan redup dan itu akan kurang bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika ada masalah ya, kalian tetap senang tetapi juga memikirkan bagaimana menyelesaikan, kalian akan mendapatkan ini ya, mood ya, suatu kebahagiaan, suatu keceriaan yang sebenarnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang harus diwaspadai adalah masalah tekanan asmara dan masalah tekanan karir ya untuk zodiak Aries di bulan Juni ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah keuangan di sini kelihatannya Aries ini bisa dikatakan pas ya, bisa dikatakan pas-pasan dan tidak mempunyai cadangan yang lebih, kira-kira seperti itu. Harap dikontrol juga ya. Salah satu kebaikan dari zodiak Aries ini, masuk di titik keuangan itu pun bisa dikatakan pres ya di bulan Juni itu ya. Mungkin akan banyak pengeluaran dan mungkin akan benar-benar ketika ada pengeluaran yang lebih, kalian akan kesulitan ya. Biarpun itu, maksud saya, biarpun kalian tidak diuntungkan dalam segi asmara ya, dalam hal karir mungkin ada kekecewaan ya, di sini masih diuntungkan sedikit masalah keuangan. Syukuri sobat ya, kira-kira seperti itu. Dan kita tetap jangan lupa ya, harus mencari solusi ya, jangan kita tinggal begitu saja ya. Oke ya, sekarang saya lihat masalah kalau saya terawang itu seperti apa ya, saya lihat ya, tapi saya mohon maaf, saya perlu waktu ya, mungkin beberapa detik lah ya, untuk saya bisa konsentrasi ya. Untuk Aries ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya, saya bisa menangkap ya. Kalau dalam segi terawangan saya sahabat ya, ya kita tidak boleh tidak boleh bersuudon ya, tetapi kita harus waspada ya. Saya akan cerita sedikit seperti zodiak-zodiak sebelumnya ya. Kalau dari segi penerawangan saya, memang adanya suatu kendala ya, memang benar ada yang dikatakan energi dari kartu ya. Kalau saya lihat secara terawangan ya, secara deteksi terawangan itu saya melihat suatu bisa dikatakan pengkhianatan ya. Bisa dikatakan ada teman dekat lah, mungkin teman yang kalian kenal ya, atau orang yang kalian kenal itu istilahnya itu bisa dikatakan menusuk dari belakang, kira-kira seperti itu. Bisa dikatakan juga pagar makan tanaman, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap waspada ya, karena yang saya lihat tadi seperti itu, adanya dua orang ya, yang satu itu kelihatannya terhianati dan yang satu ini terlihat tertawa dia dengan kesedihan orang yang di depannya itu tertawa ya. Kalau saya tarik kesimpulan ya itu tadi, adanya suatu pengkhianatan. Dan ketika kalian jatuh ya, ketika kalian merasakan kesedihan nanti di bulan Juni ya, tentang mungkin asmara atau karir yang agak mengecewakan dan kurang baik, itu dia tertawa gitu loh, senang hatinya melihat kalian seperti itu gitu loh. Jadi maksud saya harap waspada ya,
Jadi saran saya tetap harus waspada apapun itu, karena orang-orang di sekitar kita, baik itu teman, baik kita bermasyarakat, yang penting berhubungan dengan kita harus selalu waspada. Itu boleh sobat, tetapi kita tidak boleh berseudon ataupun menuduh ya, tidak boleh sebelum ada bukti ya. Tetapi kalau kita waspada dengan diri kita, selalu membackup ya, selalu mengontrol ya, dengan kita sendiri yang mengontrol bagaimana istilahnya kanan kiri kita, depan belakang kita, itu tidak masalah. Hanya sebuat maksud saya itu hanya buat sekedar kewaspadaan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dari segi terawangan saya tidak terlihat masalah masalah keuangan sih sebenarnya tidak terlihat, masalah kesehatan tidak terlihat, lain-lain tidak terlihat ya, seperti itu ya. Yang terlihat hanya situasi dalam kesedihan, kekecewaan Aries dalam seputar asmara dan karir. Keuangan itu pun terbaca di kartu ya, ada di kartu, tetapi di terawangan saya tidak melihat ya. Semoga saja masih muncul ya istilahnya kebaikan untuk Aries ya di bulan Juni, tetap masalah keuangan tetap bisa lancar ya, semoga seperti itu. Karena jelas ya yang dipesankan tadi, ketika kalian tidak lari ataupun tidak meninggalkan ya, ketika kalian senang tetapi masih memikirkan solusi bagaimana masalah itu selesai, kalian akan menemukan suatu kebahagiaan tersendiri di bulan Juni, akan menemukan sebuah mood ya. Ini kartu pesan semesta ya, mood ini akan hadir ya. Mood ini kan artinya rasa ceria, rasa bangga ya, dan rasa apa yang kalian cita-citakan, yang kalian inginkan akan bisa tercapai. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi benar-benar harus waspada ini Aries ya. Perjalanan di bulan Juni kelihatannya kurang bagus masih kurang bagus ya, katanya seperti itu. Tapi ini hanya sekedar prediksi sobat, jangan terlalu takut, jangan terlalu terbawa ya. Ini hanya sekedar prediksi, yang seperti saya bilang, prediksi itu hanya sekedar indikator ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Semoga saja yang baik bisa resonate ya ke kalian ya. Yang tidak baik juga saya harap bisa resonate. Maksud saya yang tidak baik kok disarankan bisa resonate. Iya, karena apa? Karena dengan saya memberitahukan ya bisa cocok, kalian akan bisa menemukan jawaban yang sudah saya kasihkan tadi. Contohnya harap waspada ya, kanan kiri kita, depan belakang kita, kan kalian juga mempunyai istilahnya juga mempunyai solusi bagaimana cara mengontrol ya, dengan saya mengasih solusi. Kira-kira seperti itu ya. Ketika saya tidak mengasih solusi, kemungkinan kalian juga akan kesulitan ya nanti apa yang dilakukan ketika ada pembacaan kartu. Maka dari itu biarpun yang baik itu resonate, yang gak baik juga resonate, malah enak ya. Karena ketika kita mendapat yang baik resonate, syukur alhamdulillah. Ketika kita mendapat yang buruk tetapi resonate, kita akan bisa tahu cara pencegahannya. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Harap diwaspadai ya, karena ini kartu alam semesta juga dua-duanya mengatakan sangat kurang bagus ya. Muncul juga ya di sini kurang bagus, muncul kartu 2 kurang bagus ya. Harap waspada ya untuk zodiak Aries ya. Semoga saja akan timbul yang baik-baik saja ya. Tetapi apapun juga kalian sendiri yang bisa merasakan. Jadi saya kembalikan sama kalian bagaimana cara kalian untuk menyikapi pembacaan saya dan terawangan saya. Kira-kira seperti itu ya. Tetap waspada ya zodiak Aries ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pembacaan yang baik jadikan motivasi dan semangat, yang kurang baik jadikan mawas diri dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Tetap berpikir positif thinking, taburkan rasa kebaikan antar sesama, tetap berdoa dan berusaha ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.